Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzil kitab ala qalbi Muhammadin nabiyil ummiin wassalatu wassalam ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jemaah salat subuh Masjid Jami' Al-Furqan yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM beserta jajarannya, mudah-mudahan ini semua merupakan amal soleh kita dan kita bisa datang di majlis yang dimuliakan Allah, yang pasti akan memberikan faedah, manfaat dalam kehidupan kita. Kali ini kajian kita akan membahas keutamaan ilmu pengetahuan. Dasarnya adalah yakni tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila diperintahkan kepada kamu, dikatakan kepada kamu, disuruh kamu, hendaklah kamu melapangkan waktumu, hendaklah kamu melapangkan hatimu, hendaklah kamu melapangkan hartamu. Jadi Allah berfirman, wa amran lahum yuhsinu ba'duhum ila ba'din fil majalis. Apabila memerintahkan Allah kepada kita untuk saling memperbaiki satu sama lain di antara kita dan dalam suatu majlis, maka hendaklah kita itu melapangkan waktu kita, melapangkan tadi hati kita. Karena banyak orang kalau diperintahkan untuk mengikuti pelajaran atau datang ke majlis itu alasannya saya sibuk. Yang kedua, saya nggak ada waktu. Yang ketiga, kita dengan mudah mengalahkan dengan kesukaan, kesenangan kita. Mau golf, mau jogging, kadang-kadang hampir dapat dipastikan tidak ada waktu dalam 7 hari itu yang kita khususkan untuk menjalankan perintah Allah ini. Padahal menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya, berdasarkan Al-Quran maupun hadis Nabi. Ini perintah. Al-amru yadullu ala wujub. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu menandakan hukumnya wajib. Oleh karena itu ada konsekuensi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis wa quri'a fil majlisi. Di sini dikatakan langsung dibaca, bukan hanya
majalis, tapi majlisi, bil majlisi, apabila kamu diperintahkan untuk datang ke majlis seperti ini nih, kan ada undangan secara umum. Hari ini, pagi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ada majlis. Siapapun yang mendengar, dia mendapatkan keberuntungan. Nanti kita bahas, kita lihat di sini. Fafsahu yafsahillahu lakum, kita lihat dalam tafsir ini. Wa dzalika annal jazaa'a min jinsil amali. Maka lapangkanlah, kalau kamu menyediakan waktumu, menyediakan juga hartamu untuk datang ke majlis seperti ini, yang demikian itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan, dan ini adalah suatu balasan dari satu jenis amalan yang dikhususkan oleh Allah. Apa diantaranya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang mau belajar, duduk di majlis ilmu, mau belajar, atau orang yang mengajarkannya. Itu satu contoh. Oleh karena itu, untuk lebih jauhnya pembahasan ini, kita buka slide yang sebagai penjelasan dari semua para ahli mufassir, ya, terutama dalam tafsir Munir fil aqidati wasyariati wal minhaji. Dilihat di situ, ya. Ya. Tunggu saya baguskan. Ini ayat adalah penjelasan tentang keutamaan mencari atau menuntut ilmu. Yang tadi ayat itu menandakan hukumnya wajib, dan dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu diwajibkan baik buat laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Kata Profesor Dr. Juhaili dalam tafsirnya, Tafsir Munir fil Aqidati wasyariati wal minhaji, dengan ilmu itu insya Allah manusia dapat atau bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, al-ilmu yadullu ala al-yakini. Orang yang beramal, orang yang hidup dengan ilmu, dia jauh dari keraguan-raguan. Karena ilmu itulah, Pak, yang mendatangkan dalam kehidupan kita itu suatu keyakinan. Makanya setan itu, kalau manusia itu sudah peduli dengan ilmu, dengan majlis ilmu, dia menangis. Susah sudah kita menggodanya. Selama manusia itu hidup, mereka tidak cinta dengan ilmu, tidak cinta pada orang yang alim, maka selama itu dia temannya setan. Maka ketika dia datang ke majlis ilmu dan dia cinta pada orang alim, setan akan menangis. Itu diantara nanti faidah kita itu datang ke majlis ilmu dan kita datang ke orang alim. Ini ingat. Dengan kita itu berilmu dan kita tahu mana perkara yang wajib, mana perkara yang sunnah, mana perkara yang haram, mana perkara yang mubah. Kan ada itu ahkamul khamsah, ada 5 hukum, ya. Wajib, sunnah,
mubah, halal, haram. Dengan ilmu itulah kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Baik itu jenisnya, ada pula jenisnya binatang makanan itu halal, tapi kena proses untuk mendapatkannya dengan cara yang haram, maka menjadi haram. Kita dengan ilmu itu tahu. Kalau jenis-jenis diharamkan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyah. Ada jelas dibilang. Tapi untuk mencari ada barang yang disebutkan ini haramnya tapi menjadi haram. Karena tadi contohnya ayam itu halal. Tapi kalau ayam curian haram dimakan. Kerbau halal. Tapi kalau kerbau itu diniatkan dipotong untuk tumbal, palanya dipendem, bukan atas nama atau untuk Allah, tapi untuk dewa tumbal, ya, setan, jin, haram hukumnya. Berapa banyak karena orang tanpa ilmu, udahlah kita pindahin aja penyakitnya ini. Nanti ya dagingnya ini kita bagikan, palanya aja saya pinta. Penyakitnya udah ada di binatang ini, ada kan? Dipotonglah itu demi untuk penyakit itu oleh dukunnya, haram. Nah ini Pak, maka Imam Syafi'i mengibaratkan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah sinar, cahaya. Wa nurullahi la yahdi lil ma'asi. Yang dimana ilmu Allah itu tidak akan diberikan, tidak akan dapat memberikan petunjuk bagi orang yang suka berbuat maksiat. Mana contohnya? Orang belajar. Nanti dalam ayat surat Al-Mujadilah itu ada kata-kata wa idza qila suzu pansuzu. Apabila kamu diperintahkan untuk berdiri, berdiri. Tadi diperintah melapangkan, lapangkanlah. Berdiri itu maksudnya jalankan, jalankan. Tinggalkan, tinggalkan. Bapak Ibu, yang namanya mencuri itu haram. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Bahkan pelaku pencuri itu laki dan perempuan harus dipotong. Dasar hukumnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan atau mengambil ya harta orang lain dengan cara yang batil, yang salah. Contoh kita menipu, menilap, ya, atau kita ambil yang bukan hak kita, dan itu adalah tindakan kezaliman, yang dimana pelaku korupsi, maling, dia akan diazab, ayu'adzibullahu fid dunya qabla al-mauti. Allah akan siksa, Allah akan datangkan azab di dunia sebelum pelaku pencuri itu, kezaliman itu mati. Nah, kita lihat di sini. Oleh karena itu, bagi orang yang memang punya ilmu, terus dia bisa memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang diwajibkan, mana yang dilarang, diharamkan oleh Allah, mana yang diperintahkan kita lakukan, mana yang diperintahkan untuk kita tinggalkan. Nah, maka ilmu itu adalah pintu ketakwaan. Maka enggak mungkin orang beribadah sampai pada tingkatan takwa kalau dia taklid. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah kalau dilandasi dengan ilmu.
maka ibadah tanpa ilmu itu tidak akan diterima. Fal amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Suatu amal ibadah dikerjakan tanpa ilmu nggak akan diterima. Minimal kalau ibadah itu syarat, rukun, ya, mana yang diwajibkan, mana yang disunahkan, harus tahu 4 itu. Mana yang dilarang 5. Nah, contoh umpamanya sholat. Bapak yakin enggak kalau sholat Bapak tadi diterima? Hanya ilmu yang tahu. Hanya orang yang berilmu yang mengatakan insya Allah saya diterima. Kenapa? Syarat rukunnya saya sudah kerjakan. Mana contoh syaratnya? Islam saya sudah syahadat, balik saya sudah dewasa, berakal saya bukan orang yang lagi mabuk. Kalau ada orang setengah sadar dia sholat, boleh nggak? Nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Itu ilmu. Maka ketika kita antara sadar dan tidak, ya udah, diam aja. Walaupun beberapa waktu, ya namanya orang sakit, nggak mampu, akalnya tidak ada. Jadi orang yang salat padahal dia belum syahadat, walaupun sholatnya bagus, kayak para orientalis. Orientalis itu orang barat, non Islam, orang kafir, ya, dia belajar Islam, hafal hadis, hafal Quran, bisa bacaan sholat semua, dia sholat padahal dia belum syahadat. Sah nggak sholatnya? Nggak bakal. Nah, itu kenapa? Karena syaratnya itu harus Islam dulu. 2 tadi, selama dia belum balik ditanya gimana sholatnya, belum ada kewajiban. Selama akalnya belum berfungsi atau belum normal, maka tidak sah sholat. Nah, yang keempat, wudu. Sahnya sholat itu adalah apabila orang itu bersih atau suci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Gimana orang sholatnya bagus semuanya, tetapi dia sholat tanpa wudu, sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena wudu itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Itu ilmu. Pertanyaan lagi, ketika orang berwudu pun ada syaratnya lagi, ada rukunnya lagi. Gimana kalau orang wudu nggak tahu cara atau ilmu berwudu, ya kan? Emang kenapa, Ustaz? Wudu itu perintah Allah, surat Al-An'am ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, apabila kalian berdiri untuk melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum. Wudu yang pertama, basuhlah mukamu. Mana muka? Nah, kalau dia nggak bisa menunjukkan muka itu, sah nggak sholatnya? Sah nggak wudunya? Ya enggak lah. Muka itu yang ada di depan, batasannya yang tumbuh rambut, ya. Kecuali telinga, karena telinga sudah ditutupi dengan cambang, ya kan? Di sini batasannya dia, depan telinga jadinya. Maka ketika orang nanti menyapu telinga, maka dia dari sapu kepalanya dia teruskan ke telinganya, karena telinga itu masuk kategori kepala. Nah, tahu semua. Mana tangan? Mana tangan, Pak? Mana tangan? Tangan mana? Ya kalau Bapak nggak tahu tangan, nggak sah sholatnya, wudunya. Kata Allah,
Bagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah tanganmu yang kedua ini setelah muka sampai ke sikut. Jadi mana tangan? Ini tangan, ini lengan. Kata Allah, basuhlah tanganmu sampai ke sikut. Gimana kalau wudunya dibalik? Dari sikut airnya dialirkan ke tangan. Sah nggak? Kalau mengikuti petunjuk Al-Quran tidak sah. Tidak sah. Karena tadi ada urusan tartib. Apalagi kita Imam Syafi'i, nggak tartib ya nggak sah. Tapi Ustadz, banyak kok orang wudunya itu pakai keran, airnya dialirkan dari lengan ke sikut, ke tangan, ke sikut, ke tangan, ya kan? Bolak balik. Banyak gak? Pertanyaannya, sah nggak? Ya kalau pakai ilmu ya nggak sah. Kalau pakai perasaan kan sama aja basah. Nah itu Bapak pikirkan. Pentingnya ilmu. Walaupun dia sholat benar syarat rukunnya, dia wudhu benar, tapi dia nggak tertib, nggak mengikuti petunjuk Allah. Karena benar dan salahnya itu adalah sesuai nggak dengan perintah Allah. Itu Pak. Coba Bapak baca ayat itu. Sama ditanya lagi berikutnya, cuma 4 kan dibasuh muka. Jadi niat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, wa arjulakum ilal ka'bain. Yang keempat, basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Mana kaki? Ya di bawah mata kaki itu kaki. Makanya airnya dialirkan dari jempol, jalankan ke tumit, taikkan ke atas mata kaki. Tapi umumnya orang sholat airnya dialirkan dari betis ke kaki atau dari kaki ke betis. Wih. Ini ilmu Pak. Maka dengan ilmu itulah kita dapat petunjuk menjadi orang yang bertakwa, karena ibadah kita benar. Tapi bagaimana sholat kita bisa memperbaiki kehidupan kita kalau kita wudunya salah? Makanya kan sekarang ya karena orang pada paham, orang sudah pada mengerti syarat sahnya wudunya pakai kursi, dibuatkan pancalan, ya kan? Baik di Saudi maupun di sini. Di Saudi tempat wudu semua pakai kursi, jangan sampai orang salah. Kalau di sini di pesantren pakai kolam, jangan sampai salah. Karena kalau kolam nggak mungkin masuk sikut dulu atau betis dulu atau masuk tangan dulu, pasti masuk tangan dulu dicaup, ya kan? Ya kalau nggak pakai 2 kula, maka buatkan tadi persyaratan. Jangan sampai kita buat tempat wudu, ya kan, membuat orang salah. Karena manusia itu maunya gampangnya aja. Manusia itu maunya yang mudah aja. Agama kan membuat kita mudah. Mudah itu jangan membatalkan yang diwajibkan. Mudah itu jangan menghilangkan kaifiatnya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini contoh saja Pak. Maka selama majlis itu ada, insya Allah akan lahir orang-orang saleh. Selama di masjid ini jemaahnya mencintai majlis ilmu dan para ulama, insya Allah masjid ini masjid orang yang bertakwa. Itu ingat Pak, biar masjidnya bagus, jemaahnya banyak, tapi kalau taklim nggak ada, kata setan, udah biar aja lah, ibadahnya anggap aja bandul. Toh dia nggak ngerti mana yang sah, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Dia kerjakan tanpa ilmu. Itulah maksud hadis, fal amalu bila ilmin
mardudatun la tuqbalu. Suatu amal dikerjakan tanpa ilmu tidak akan diterima. Ini ingat Pak. Ini kata Wahbah Juhaili. Maka Allah akan mengangkat derajat manusia di dunia ini dan di akhirat ini hanya dengan ilmu. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, kata Nabi. Siapa orang yang ingin sukses mendapatkan apa yang diinginkan di dunia ini, hiduplah dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan siapa orang yang ingin sukses dalam urusan akhirat, banyak belajar, harus punya ilmu. Allah pun sudah tanya, hal yastawi alladziina ya'lamuna wa la ya'lamun? La yastawun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang enggak punya ilmu? Tidak akan sama. 1000 rakaat orang yang bodoh sholat sama dengan 1 rakaat orang yang alim. Bayangkan itu Pak. Apa kita enggak mau? Bahkan Allah berjanji dalam ayat tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, yang beriman, yang mana? Yaitu dengan ilmunya. Maka yang membedakan orang itu derajatnya di antara kita ini bukan imannya, tapi apakah imannya itu dilandasi, diiringi dengan ilmu atau tidak. Itu maksud Allah akan mengangkat derajat orang beriman yang berilmu. Kenapa tidak akan sama? Toh di dunia juga sama. Yang satu tamatan SMA, yang satu S1. Begitu masuk militer, pangkatnya beda nggak? Beda nggak? Itu urusan dunia. Yang satu kerja pakai ijazah SMP, yang satu kerja masukinnya lamarannya pakai sarjana muda. Beda nggak? Beda, apalagi di S1, beda udah. Mengapa kita tidak mau mengejar untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi? Padahal tidak ada larangan untuk orang itu belajar. Ini ingat. Jadi kata Wahbah Juhaili, Nabi sendiri mengatakan, waman aradahuma, siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka atas orang itu harus dasarnya ilmu. Berarti kalau kita beribadah, berarti kita bermuamalah tanpa ilmu, suksesnya enggak, lebih condong pada banyak tertipu. Ini ingat, manusia tidak akan hidup baik tanpa memiliki ilmu. Nabi sendiri mengatakan, nggak akan ada la yuhsinuka, kamu tidak akan menjadi orang yang baik, kamu tidak bisa memperbaiki dirimu illa bil ilmi, kecuali kalau kamu punya ilmu. Makanya kehidupan suatu bangsa, dia akan menjadi mulia, maju, kalau sudah negara itu dikelola dengan berusaha, masyarakatnya itu menjadi orang yang berilmu. Mana contohnya? Negara Eropa, Jerman. Kuliah nggak ada yang bayar tuh Pak. Nggak ada. Belanda nggak ada yang bayar. Itu kewajiban negara. Saya belajar, ya Allah, kemana-mana ditugaskan penelitian. Di Belanda itu Reich University. Setiap saya ada tugas penelitian dikasih uang gede. Buru-buru bayar Pak. Mesir negara paling miskin, nggak punya kekayaan kecuali Suez. Gratis. Bahkan dikasih beasiswa. Kalau kita komlot, udah jangan tanya, pejamkan mata aja Pak. Kita nggak mau nerusin, sudah kamu berangkat. Sini kita ribut-ribut mengenai tentang mahalnya bayaran kuliah.
Ya berarti negeri kita ini setelah merdeka nggak mau memikirkan untuk memperbaiki bangsa ini. Maka pendidikan kita mundur 100 tahun yang lalu. Kau dulu melahirkan tokoh-tokoh, Pak. Coba lihat Kasman Singodemejo, Natsir itu kan, Soekarno, hebat. Mana tokoh internasional kita sekarang yang muncul ke permukaan? Apakah mereka bayar dulu? Enggak, disekolahkan. Oleh padahal itu Belanda penjajah, tapi dihormati masih orang-orang terhormat yang nurut, yang baik. Bagaimana negeri kita? Pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan kekayaan. Ya susah sudah. Susah, Pak. Sekarang anak bapak pinter, cerdas, komlot, tetap aja. Dulu zaman saya kecil, saya tuh habis kenaikan kelas, karena saya paling baik, digendong guru, kasih duit, hadiah buku, nggak beli seumur hidup. Ya kan? Nggak pernah beli itu. Makanya besok orang belum punya buku, kita punya buku, naik kelas, ya kan? Sebelum tahun 75 itu kenaikan kelas kan dipanggil tuh 1, 2, juara 1, juara 3, 4 sampai 5 itu nggak beli buku udah. Kita berlomba-lomba udah. Makanya nak cari calon istri yang pintar biar anakku pintar. Nggak bingung lo nyekolahinnya, ya kan? Pasan orang tua begitu terus, cari istri yang pintar, anak menurun ke istri. Sekarang, Masya Allah, baik di sekolah terkenal maupun tidak ya Pak, ya, paling orang tua bangga dah. Begitu anaknya komlot, waktu kita itu dilantik ya, anak kita di wisuda, di depan duduknya. Beasiswanya gimana? Ada yang beasiswa, ada yang enggak. Bagaimana anaknya maunya? Kau dulu otomatis kasih sudah. Nah, inilah, maka manusia tidak akan hidup baik tanpa memiliki ilmu. Oleh karena itu, mari kita gunakan Pak waktu kita, anak kita. Selama kita masih punya kesempatan untuk menuntut ilmu, Pak, kuliah, sekolah, belajar. Ini yang sangat penting ya. Dan berikutnya kita lihat lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat tadi, kenapa Allah katakan tapassahu fil majalis? Ya tadi, karena Allah akan angkat derajat kita dengan ilmu itu. Nah, ayat di atas ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Di antaranya adalah keutamaan menuntut ilmu. Ini lihat, dimudahkan jalan ke surga. Dimudahkan jalan ke surga. Jangankan kita sudah punya ilmu, baru mendatangin begini aja Allah udah mudahkan baginya ke surga. Kata Imam Ali, kunci kebahagiaan dunia itu adalah majlis ilmu. Hayatul ilmi bil mudzakarati. Karena hidupnya ilmu itu kalau kita ini datang ke tempat orang yang mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu ini. Maka orang yang datang ke majlis ilmu, kata Nabi, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Siapa orang yang memudahkan langkahnya untuk duduk di majlis ilmu, menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya untuk menggapai surga. Di dunia sama tadi hadis yang pertama. Siapa orang yang hidupnya sukses dalam soal masalah materi, soal kemuliaan yang menjadikan hidup kita mulia di hadapan sesama manusia itu, maka datanglah ke majlis ilmu. Niscaya Allah akan berikan ilmu. Dengan ilmu itu kamu akan mulia. Ini hadis Muslim. Yang kedua,
ditinggikan derajatnya. Pak, siapa sih yang mau nggak diangkat derajatnya, dibedakan dari yang lain? Laisus sawa, nggak akan sama di antara kita ini, walaupun kita mengklaim sama-sama muslim, sama-sama beriman. Laisus sawa'u law kana imanan, sekalipun kita sama-sama orang beriman, yang membedakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata Allah. Yang membedakan kita hidup ini bukan ibadah kita, apakah kita hidup punya ilmu atau tidak. Jangankan kita punya iman, orang yang nggak punya iman pun kalau hidupnya dia banyak ilmunya pasti dimuliakan oleh Allah. Itulah ilmu untuk urusan dunia. Walaupun di akhirat mereka tidak mendapatkan kemuliaan itu, karena syaratnya harus iman. 3, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ahli ibadah, ahli sedekah, ahli silaturahim, tapi nggak pernah mengikuti pengajian. Kalau dia alim, nggak pernah dia mengajarkan ilmunya, Pak, tetap aja Nabi tidak cinta. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Nabi, kalau kamu ingin cintai Allah, ikutilah aku, cintailah aku. Salah satu yang menyebabkan Allah cinta kepada kita, kalau kita itu mencintai majlis ilmu. Ingat Pak, ini hadisnya. An Zaid bin Sabit dari Zaid bin Sabit, ia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, nadarallahu amran sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighahu farubba hamilu fiki ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamilu papihi laisa bipakihi. Ya, kalau kita terjemahkan secara kata Zaid bin Sabit, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mereka itu menghafal apa yang telah kusampaikan, apakah itu Quran atau hadis Nabi, lalu kata Nabi, balighu walau ayat, sampaikan itu, ajarkan itu, apa yang kuberikan kepadamu, walaupun hanya 1 ayat, kata Nabi, ya. Lalu dia menyampaikan ilmu itu kepada istri atau anak-anak atau suami, apa yang dapati dari majlis taklim tadi itu. Atau dia pulang ke rumah tangganya, dia punya catatan kayak begini. Oh, keutamaan ilmu bercatat. Dia sampaikan pada sanak famili, kerabat dan teman yang belum tahu. Maka kata Nabi, dialah orang yang paling kucintai. Sampai Nabi bilang, berjihadlah kamu jalan Allah. Tapi ketika ahli ilmu mau berjihad, gak jihadmu mengajarkan orang untuk mencari ilmu. Coba bayangkan itu. Jihad itu dijamin masuk surga. Tapi seorang Sabit, ketika mereka mau berjihad, ya ajarkanlah orang-orang ini tentang apa yang telah kau hafal dariku. Nabi jihad karena keahlian Sabit mengajar. Pak, jangan perang, jihadmu mengajar. Maka Nabi bilang, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kalau bapak pengen gak mau perang, belajar, sama dengan jihad. Makanya kalau kita itu ngaji, ngantuknya mata kita kayak ditarik-tarik, pegelnya pinggang kita, duduk suka gampang gelisah. Kenapa?
setan. Karena pahalanya ini lebih baik dari jihad. Allah samakan 3 faktor orang yang memudahkan masuk surga. 1 jihad, 2 haji, yang ketiga ahli ilmu. Bapak ini jihad ini. Apalagi lahan jihad nggak ada buat kita, hanya haji. Haji mahal, nunggunya 27 tahun. Tujuannya jihad ke surga. Yang kedua, haji ke surga juga, diampuni. Pak, Bapak duduk di sini, kapan aja bisa nggak? Makanya inilah Pak, kalau memang jemaah Masjid Al-Furqan ini ahli surga, penuh ini. Penuh Pak. Karena ahli surga ditandai dengan mencintai majelis ilmu. Kata siapa Ustaz? Ini dicintai oleh Nabi. Masya Allah, itu 3 Pak. Yang keempat, kalau kita ini mencintai majelis ilmu, insya Allah kita menjadi orang yang paling baik. It's the best Pak. Bayangkan itu. Masa kita nggak mau jadi orang yang paling baik? Kata Nabi, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadis lain. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang mau belajar ilmu. 2, 4, 5 lahir. Maaf, kelima. Ini kelima ya. Orang yang cinta ilmu, majelis ilmu, dan orang yang alim, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini tadi hadisnya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, yang keenam terakhir Pak, dalam hadis Nabi, siapa orang yang mau mengajarkan ilmu, belajar ilmu, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Insya Allah. Urusan anak dimudahkan. Insya Allah nggak susah ngurus anaknya kalau kita orang yang cinta ilmu. Untuk mendapatkan jabatan, insya Allah kalau kita itu hidup mencintai ilmu, gampang itu jabatan kita raih. Janji Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Kalau kita cinta ilmu dan mencintai tentunya majelis ilmu, orang-orang alim, ya, maka Allah akan berikan kemurahan dalam rezekinya. Makanya kalau kita punya anak pada belajar, rezeki itu gampang aja Pak. Kita punya anak yatim, kita sekolahin, gampang aja. Tapi begitu selesai itu anak-anak pada sekolah belajar, pasangan rezeki kurang terus. Itu janji Allah. Saya pikir demikian, sudah suruh. Ada pertanyaan, silakan Pak mengenai tentang ilmu ini.